Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah manfa'ni bima alamtani wa'andini ma yang fauni mausibni ilman. Ya Allah, berilah manfaat ilmu yang kau ajarkan padaku dan ajarilah aku ilmu yang bermanfaat, serta tambahkanlah aku ilmu. Dalam kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Turomi dengan NIM 190604550. Saya salah satu mahasiswa IKIP Silangwangi yang mengampu program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini ingin mencoba memaparkan penelitian skripsi saya yang berjudul Pembelajaran Daring, Kemampuan Pemahaman Konsep Materi Pengenalan Pecahan Siswa kelas 3 SD menggunakan pendekatan Realistic Mathematics Education atau RME. Adapun yang melatar belakangi mengapa saya mengambil judul Pembelajaran Daring, Kemampuan Pemahaman Konsep Pengenalan Pecahan Siswa kelas 3 SD Menurut hasil observasi dan wawancara tidak terstruktur yang dilakukan dengan salah satu wali kelas 3 tentunya, terdapat informasi bahwa di kelas 3 SD masih banyak yang belum memahami konsep materi pengenalan pecahan. Terbukti dengan hasilnya masih di bawah KKM begitu. Di bawah KKM artinya bahwa anak didik peserta didik tersebut menghasilkan nilai yang kurang dari kriteria ketuntasan minimum. Maka dari itu, berdasarkan peneliti memfokuskan pada judul Pembelajaran Daring, Kemampuan Pemahaman Konsep Materi Pengenalan Pecahan Siswa kelas 3 SD menggunakan pendekatan Realistic Mathematics Education. Selanjutnya, terdapat rumusan masalah dari skripsi yang saya bawakan. Yang pertama yaitu bagaimana skenario dan implementasi pembelajaran daring, kemampuan pemahaman konsep materi pengenalan pecahan siswa kelas 3 SD menggunakan pendekatan Realistic Mathematics Education. Yang kedua, bagaimana respon guru dan siswa kelas 3 SD terhadap pembelajaran daring, kemampuan pemahaman konsep materi pengenalan pecahan siswa kelas 3 SD menggunakan pendekatan Realistic Mathematics Education. Yang ketiga, yaitu kesulitan-kesulitan apa yang dialami siswa kelas 3 SD dalam menyelesaikan pembelajaran daring, kemampuan pemahaman konsep materi pengenalan pecahan menggunakan pendekatan Realistic Mathematics Education. Dan yang keempat, kendala apa yang dialami guru dalam pembelajaran daring, kemampuan pemahaman konsep materi pengenalan pecahan siswa kelas 3 SD menggunakan pendekatan Realistic Mathematics Education. Next, selanjutnya terdapat tujuan dari penelitian. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengimplementasikan skenario pembelajaran daring, kemampuan pemahaman konsep materi pengenalan pecahan siswa kelas 3 SD menggunakan pendekatan Realistic Mathematics Education. Yang kedua, untuk mengetahui respon guru dan siswa kelas 3 SD terhadap pembelajaran daring, kemampuan pemahaman konsep materi pengenalan pecahan siswa kelas 3 SD menggunakan pendekatan Realistic Mathematics Education. Tujuan yang ketiga yaitu untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami siswa kelas 3 SD dalam menyelesaikan pembelajaran daring, kemampuan pemahaman konsep materi pengenalan pecahan siswa kelas 3 SD menggunakan pendekatan Realistic Mathematics Education. Tujuan yang keempat yaitu untuk mengetahui
kendala yang dialami seorang guru dalam pembelajaran daring, kemampuan pemahaman konsep, materi pengenalan pecahan siswa kelas 3 SD menggunakan pendekatan realistik mathematics education. Dalam penelitian, ya, penulis ya mencoba ya menggunakan metode penelitian yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan, menggambarkan ya seluruh gejala ataupun keadaan yang ada di saat di lapangan, di saat penelitian, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan saat itu. Next, selanjutnya ya, penulis menggunakan instrumen ataupun ya beberapa alat ya, penelitian ya untuk mengambil sebuah data begitu ya. Yang pertama ada observasi itu yang telah dilakukan di awal begitu ya ataupun di pertengahan saat treatment berlangsung begitu. Lalu ada wawancara ya, disediakan juga teks wawancara, teks tertulis gitu ya, ada pre-test dan juga post-test, kuesioner, angket begitu ya, yang diperuntukkan untuk siswa dan juga guru begitu. Lalu adanya dokumentasi di mana setiap treatment itu ada memiliki dokumentasi ataupun foto-foto kegiatan. Baik, ya. Untuk mengenal lebih lanjut lagi, begitu ya. Di dalam penelitian ini terdapat komponen-komponen sehingga diperlukan penjelasan, begitu ya. Agar supaya tidak terjadi salah penafsiran, maka penulis ya, menjelaskan beberapa variabel yang ada dalam judul skripsi yang dibawakan oleh penulis gitu. Itu terdapat pada definisi operasional. Yang pertama sesuai urutan judulnya yaitu pembelajaran daring. Apa itu pembelajaran daring? Pembelajaran daring adalah pembelajaran online learning ataupun pembelajaran online gitu ya, adalah pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka, melainkan melalui platform yang tersedia. Melalui pembelajaran daring, siswa dapat berinteraksi dengan guru menggunakan beberapa aplikasi seperti WhatsApp, Google Classroom, Zoom Meeting gitu ya, ataupun Google Meet. Selain itu, ya, variabel yang kedua yaitu pemahaman konsep. Apa itu pemahaman konsep? Ya, pemahaman merupakan terjemahan dari istilah understanding yang dapat diartikan sebagai penyerapan arti suatu materi yang dipelajari. Jadi siswa dapat dikatakan paham, ya, memiliki kemampuan pemahaman yang baik jika siswa tersebut mampu menyerap materi yang dipelajarinya. Baik, selanjutnya operasional yang selanjutnya yaitu pembelajaran matematika di sekolah dasar. Ya, suatu kegiatan apa itu pembelajaran matematika di sekolah dasar? Suatu kegiatan belajar ilmu pengetahuan yang menggunakan nalar dan memiliki rencana terstruktur dalam upaya mengembangkan sikap berpikir kritis dan kreatif siswa sekolah dasar sehingga memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah siswa sehari-hari baik di sekolah maupun di rumah. Selanjutnya, definisi operasional selanjutnya terdapat atau materi pengenalan pecahan. Apa itu pecahan? Pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A sama per B gitu ya. Dengan A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Nah, siswa kelas 3 sangat kebingungan itu ya melihat angka ya bertumpang tindih begitu, A dan B begitu, yang tidak pernah dilihat di dulunya di kelas 1 dan 2 begitu. Tapi di kelas 3 terdapat pengenalan pecahan begitu. Bilangan
Pecahan ya ditulis dengan dua bilangan bulat yang dipisahkan garis lurus. Nah, ini juga membuat anak didik siswa SD merasa kebingungan begitu dengan melihat bentuknya. Contoh pada bilangan pecahan 3/4 begitu. Nilai pembilang dari pecahan tersebut adalah 3, sedangkan nilai penyebutnya adalah 4. Oke, next selanjutnya ya, terdapat pendekatan RME atau Realistic Mathematics Education. Ya, hal ini bisa didefinisikan bahwa suatu teori pembelajaran dalam pendidikan matematika yang berdasarkan pada ide bahwa matematika adalah aktivitas manusia dan matematika harus dihubungkan secara nyata terhadap konteks kehidupan sehari-hari. Ya, adapun ya, mengambil sintaknya adalah A. Tahap memahami masalah kontekstual, B. Tahap menyelesaikan masalah kontekstual, C. Tahap membandingkan dan mendiskusikan jawaban, dan terakhir menarik kesimpulan gitu yang telah kita ketahui bersama sintak-sintaknya gitu ya. Next ya. Adapun tahapan pembelajaran Realistic Mathematics Education ya, dalam penelitian ini penulis menguatkan gitu. Menurut Soimin 2014 yakni ya tadi ya memahami masalah kontekstual ya, diberikan dulu siswa ini ya beberapa ya masalah di kontekstualnya, lalu menyelesaikan masalah kontekstual ya membandingkan dan mendiskusikan jawaban ya menarik kesimpulan gitu ya, kesimpulan urutan-urutan ini ya harus runtut ya dari urutan atau tahapan pembelajaran ataupun sintak yang sudah para ahli ataupun pendapat ahli kemukakan. Baik, selanjutnya terdapat indikator pemahaman konsep gitu. Indikator pemahaman konsep ini ya diambil dari beberapa ahli begitu ya. Ada menurut Kenneth D. Moore ya ataupun ya menurut taksonomi Bloom begitu ya, mengambil beberapa indikatornya ya. Ada 4 indikator yang diambil, yaitu yang pertama menyatakan dan mengungkapkan ulang sebuah konsep, yang kedua memberikan contoh dan non contoh dari konsep, yang ketiga dari indikator pemahaman konsep yaitu mengklasifikasikan objek-objek sesuai dengan konsepnya, dan yang keempat indikatornya adalah menyajikan konsep dan beberapa bentuk representasi matematika. Perlu diketahui bahwa dalam memberikan tes ya soal yang berlandaskan pada indikator pemahaman ini gitu ya, indikator penilaian kemampuan konsep ini ya mengandung beberapa penilaian gitu ya. Yang pertama gitu, subsoal A ini yang indikator A menyatakan dan mengungkapkan ulang sebuah konsep gitu, termasuk pada subsoal A gitu. Skornya adalah 0 ya jika tanpa ada mengungkapkan sama sekali. Ya, 1 bernilai 1 ketika dapat memahami sebagai konsep dengan menyebutkan sebagian apa yang diketahui dan menyebutkan apa yang dinyatakan dari masalah atau soal cerita. Bernilai atau berskor 2 ya apabila siswa dapat menyatakan secara ulang ilmu yang didapat, bisa berupa penjelasan dari seorang gurunya, baik berupa konsep, rumus, atau langkah-langkah pengerjaan soal yang sudah dicontohkan sebelumnya. Yang kedua, memberikan contoh dan non-contoh dari konsep. Gitu. Ini juga memiliki skor ya, skor 0 tidak dapat mengerjakan sama sekali. Skor 1 jika siswa mampu mengerjakan permasalahan soal dengan salah tapi tepat sesuai contoh. Skornya 2 manakala siswa mampu mengerjakan permasalahan soal yang diberikan dengan benar namun kurang tepat. Gitu ya. Skor 3 mampu mengerjakan dan menyelesaikan soal dengan kemampuan sendiri sesuai contoh dengan benar dan tepat. Ya, indikator yang ketiga mengklasifikasikan objek-objek sesuai dengan konsepnya. Ya, skor 0 jika siswa tidak dapat membangun pengetahuannya sendiri. Ya, skor 1
siswa mampu membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan pengalamannya, tapi tidak benar isinya begitu ya. Skor 2, jika siswa mampu membangun pengetahuan sendiri, menyelesaikan soal berdasarkan pengalaman dengan benar dan tepat. Lalu ya, indikator yang keempat, menyajikan konsep dan berbagai bentuk representasi matematika. Artinya bahwa jika siswa ya tidak dapat menyajikan sama sekali, itu bernilai skor 0 ya. Sedangkan skor 1 untuk siswa yang dapat menyajikan hanya sebagian saja. Skor 2, menyajikan kemampuan konsep dalam bentuk gambar tapi tidak tepat begitu ya. Dan skor 3, menyajikan pemahaman konsep dalam bentuk gambar atau membuat ekspresi matematika dengan benar dan tepat. Karena setiap soal ya yang berlandaskan indikator pemahaman konsep sangat berkaitan. Jadi nomor 1, 2, 3, dan 4 dan soal-soal setelahnya itu. Next. Selanjutnya ya, hasil dari penelitian terdapat skenario dan implementasi pembelajaran daring, ya, pemahaman konsep materi pengenalan pecahan. Siswa kelas 3 SD menggunakan pendekatan ya, realistic mathematics education. Yang pertama adalah penelitian dilakukan selama 5 pekan, gitu ya. Penelitian dilakukan selama 5 pekan, ya, yaitu dimulai dari tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan 11 Juli 2021, yaitu termasuk pada ya, pretest dan non post test begitu ya. Lalu yang kedua, melakukan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah sintak RME tadi ya. Memahami masalah kontekstual, menyelesaikan masalah kontekstual, membandingkan, mendiskusikan jawaban dan menarik kesimpulan. Akan tepat keempat tahapan ini ya terkadang disesuaikan dengan benda apa yang terdapat di saat itu. Jika pagi hari di saat sarapan gitu ya, jika siang hari di saat makan siang begitu ya. Jika setelah siang hari jadwal mengajarnya, maka disesuaikan dengan apa yang ada di rumah ketika pembelajaran daring itu. Lalu ya, serta pemberian soal sesuai dengan indikator kemampuan pemahaman konsep tadi ya, yang di luar ada skor 0, 1 dan juga 2 dan juga 3 begitu, tergantung penyelesaian yang diungkapkan oleh siswa itu sendiri. Next, selanjutnya ini pertemuan pembelajaran daring menggunakan pendekatan RME di kelas 3 SD Pulau Hitam, yaitu yang day pertama itu melakukan pretest tadi ya di tanggal 11 Juni itu sampai ya. Lalu day 2 treatment 1 materi pengenalan pecahan melalui visual, gambar-gambar begitu ya ditampilkan, itu beberapa contoh itu ditampilkan melalui ya, Zoom meeting atau Google Meet begitu ya, dengan menggunakan infocus tentunya. Terutama yang ketiga day 3 ya, day 3 treatment kedua materi pengenalan pecahan melalui Zoom, sama halnya begitu ya, dengan media atau gambar-gambar visual yang baru setiap pertemuannya atau treatmentnya. Treatment ketiga materi pengenalan pecahan melalui media yang sedikit ya diambil dari apa yang kita pegang begitu ya. Pegang kita sedang sarapan donat, ya kita gunakan tuh donat itu, lalu kita bagi beberapa sehingga hasilnya bisa berubah ya, menjadikan masalah kontekstual di situ ya. Lalu treatment keempat materi pengenalan pecahan melalui home visit begitu. Ada beberapa siswa yang terkendala karena handphonenya di bawah orang tuanya, mereka tidak bisa mengikuti pembelajaran daring, maka seorang guru harus mampu ya home visit, mengunjungi ya siswa itu sendiri ya, untuk melaksanakan pembelajaran yang tentunya tidak satu orang, namun ya dibentuk beberapa kelompok, lalu terjadilah sebuah pembelajaran home visit begitu. Lalu yang terakhir melakukan post test di atau treatment ke-6-nya itu ya, post test juga sama ya, dengan menggunakan pelajaran daring di saat siswa itu
sebagai subjek peneliti ya di luar kota, mungkin ya kita gunakan daring begitu dengan menggunakan link ya form begitu, Google Form. Lalu selanjutnya ada juga yang penulis mendatangi atau home visit ke rumahnya untuk melakukan tes atau post test begitu. Next, selanjutnya ya, hasil penelitian terdapat respon guru dan siswa ya kelas 3 terhadap pembelajaran daring kemampuan pemahaman konsep gitu ya, menggunakan pendekatan realistik mathematical education. Yang pertama ada pertanyaan ya positif ya, respon siswa pada pertanyaan positif ya itu sangat signifikan, sangat baik kategorinya gitu ya. Gitu. Hasil penelitian di atas dengan rata-rata 92 ya jawaban ya dan 8% jawaban tidak. Hal ini membuktikan bahwa kegiatan pembelajaran daring ya, kemampuan pemahaman konsep materi pengenalan pecahan menggunakan pendekatan RMS sangat baik. Siswa sangat antusias, bersemangat, iklim di kelas baik, daring ataupun luring atau home visit sangat positif begitu ya. Tumbuh minat siswa yang dapat menjadi motivator. Penting bagi siswa untuk dapat terlibat dalam proses pembelajaran, yaitu mengikuti pelajaran matematika, materi pengenalan pecahan yang ditujukan dengan presentasi siswa mencapai 100%. Ya, selain itu ya terdapat juga pertanyaan negatif dan respon siswa pada pertanyaan negatif ini gitu. Kategorinya sangat baik juga begitu ya. Dalam hasil penelitian respon siswa terlihat rata-rata presentasi jawabannya mencapai 12%. Dengan rata-rata tersebut ya dikatakan respon siswa terhadap pernyataan negatif kegiatan pembelajaran daring ya ada dalam kategori rendah. Meskipun ada pembelajaran kemampuan pemahaman konsep pengenalan pecahan terhadap siswa sulit memahami matematika, bahkan pencapaian ada dalam kategori tinggi yang ditujukan dengan presentasi mencapai 88%. Dengan demikian, respon siswa pada pernyataan negatif menunjukkan kategori sangat baik terhadap pembelajaran daring kemampuan pemahaman konsep materi pengenalan pecahan menggunakan pendekatan realistik matematik education. Selanjutnya, ya ada respon guru. Ya terdapat ya respon guru ada di pertemuan pertama 76,50%, pertemuan kedua 85%, pertemuan ketiga 91 38%, dan pertemuan keempat itu naik signifikan 96,63% gitu ya. Secara keseluruhan dari treatment 1 sampai treatment 4 gitu ya, mengenai tanggapan guru terhadap pelaksanaan pembelajaran daring mencapai hasil rata-rata 87,4%. Begitu, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa respon guru dalam pembelajaran daring kemampuan pemahaman konsep ya, dalam kategori sangat baik begitu. Ya, selanjutnya next. Selanjutnya, apa kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam ya, pembelajaran daring kemampuan pemahaman konsep materi pengenalan pecahan siswa kelas 3 SD menggunakan pendekatan realistik mathematical education? Yang pertama, pada pemberian soal pemahaman konsep, meskipun hasilnya post-test baik, tapi di lapangan itu merasa kesulitan. Ya, sering sekali banyak pertanyaan ya untuk menjawab soal-soal. Ya, padahal ya, soal-soal itu meruntut begitu. Yang kedua, melaksanakan penyajian di poin D, menggambar kembali yang poin D itu di situ terdapat ya, indikator yaitu siswa yang menyajikan konsep dan berbagai bentuk representasi matematika. Nah, itu padahal apa yang dia kerjakan dari soal pertama hingga soal poin D itu
itu berkaitan sekali, namun siswa masih terdapat kesulitan atau bingung gitu. Lalu kurang teliti dan fokus dalam menjawab soal itu juga menjadi kesulitan. Dan yang selanjutnya, bagi siswa yang memiliki kemampuan IQ di bawah rata-rata kelas, nah ini juga terasa tertinggalkan, butuh beberapa latihan-latihan exercise untuk menjadikannya siswa tersebut paham. Lalu selanjutnya next, kendala-kendala yang dialami guru pada pembelajaran daring. Yang pertama, penguasaan media pembelajaran. Ya, sumber belajar itu adalah sebuah keharusan, kemampuan guru atau seorang pendidik harus menguasai media pembelajaran. Namun karena pandemi ini, inovasi ya, dari pandemi kita dituntut untuk bisa menguasai media pembelajaran, butuh proses juga, butuh juga latihan-latihan dari seorang pendidik untuk mengeksplor kemampuan dirinya, menambah kompetensi dirinya terhadap penguasaan media. Lalu kondisi internet yang labil terkadang disiasati dengan memanfaatkan portal dari Kemendikbud. Nah, ketika kondisi cuaca yang tidak menentu, maka kita manfaatkan portal dari Kemendikbud. Itu kendalanya bisa disiasati. Lalu pengelolaan pembelajaran atau yang lebih dikenal dengan pedagogik gitu ya. Baik, pedagogik begitu. Nah, ini juga menjadikan kendala begitu. Menjadikan kendala begitu. Baik, ya. Aspek ini merupakan syarat kemampuan bagi seorang guru yang sudah terbiasa dilakukan di saat pembelajaran tatap muka begitu ya. Namun hal yang menjadi kendala ketika pembelajaran berlangsung secara daring, seorang guru harus memilih materi pembelajaran dengan ekstra dan harus melihat ketercapaian kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa, sehingga pembelajaran materi ketika pembelajaran dilakukan secara daring harus dilakukan dengan maksimal begitu. Lalu kendala yang selanjutnya yaitu tentang penilaian pembelajaran daring yang secara mendadak mengubah teknik penilaian yang dilakukan guru, walaupun masih terangkum pada kurikulum 2013. Ya, kegiatan pembelajaran daring meliputi afektif, kognitif, psikomotorik. Namun, ya, hal itu menyulitkan bagi seorang guru melakukan penilaian karena setiap siswa memiliki nilai yang memuaskan keseluruhannya. Ya, nilai memuaskan ini ya didapat dari sendirinya atau bantuan dari orang tuanya di rumah. Kita harus bisa mengetahuinya. Next, selanjutnya kesimpulan presentasi kali ini yaitu ya, yang pertama ya, pembelajaran daring, kemampuan pemahaman konsep, ya, materi pengenalan pecahan, ya, siswa kelas 3 SD yang menggunakan realistic mathematics education mampu memperbaiki hasil belajar siswa secara signifikan pada kemampuan pemahaman konsep materi pengenalan pecahan gitu. Yang awalnya merasa kesulitan, ya, kebingungan, ya, terdapat nilai di atas, nilai di bawah, dan juga ada garis lurus begitu ya. Ya, perlahan-lahan treatment 1, treatment 4 ya menghasilkan perbaikan-perbaikan dari hasil yang ditujukan pada pretest, lalu perubahan atau perbaikan pada post test. Selanjutnya, respon siswa dan respon guru dalam pembelajaran menunjukkan respon sangat baik begitu keduanya, baik siswa dalam respon pertanyaan-pertanyaan positif dan juga negatif itu dalam kategori sangat baik. Begitupun guru ya, yang terdapat beberapa rangkaian ya pernyataan dari pemanfaatan media belajar sampai dengan bagaimana menghasilkan pembelajaran yang efektif begitu, penguasaan
teknologi begitu ya, media begitu, itu dalam respon atau kategori sangat baik walaupun bertahap ya, dari treatment 1 dan juga treatment sampai dengan treatment 4 itu berbuah hasil perbaikan yang signifikan. Kemudian yang ketiga yaitu pembelajaran model RME ataupun realistic mathematical education. Ini bisa dikategorikan efektif karena mampu ya untuk memberikan kemampuan pemahaman konsep pada materi pengenalan pecahan atau materi matematika, materi pengenalan pecahan. Nah, hal ini bisa diterapkan dengan karena berkategori efektif. Baik, dalam presentasi hal ini penulis juga menunjukkan poster yang telah dibuat ya, dari latar belakang, tujuan, instrumen, ya, lalu bagaimana pengertian atau tahapan pendekatan realistiknya, bagaimana implementasinya, ya, dan juga kesimpulannya, hasil penelitiannya itu terdapat pada poster tersebut. Demikian pemaparan yang bisa dilakukan oleh penulis. Ya, terima kasih tim dosen penguji. Semoga Allah memberikan kesehatan dan keberkahan pada kita semuanya. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan, segala aktivitas kita, terutama yang menghasilkan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Qul hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.